Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi jami'i syattat wa muhyil amwat. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan taktubul hasanat wa tumhi wa tamhu as-sayyiat wa tunji minal muhlikat. Bapak, Ibu hadirin partisipan dari forum ini, izinkan saya kali ini untuk memandu sesi ketiga dari materi yang akan disampaikan oleh Pangarsa Bapak Abdurrahman yang bertajuk Reorientasi Pesantren di Era Disrupsi. Cukup menarik jika berbicara soal pesantren dan dihadapkan dengan persoalan disrupsi, karena dari tadi yang kita bahas berkenaan dengan geopolitik itu adalah suatu disrupsi. Disrupsi itu berarti suatu gelombang, suatu hal yang menyerang, bisa berkonotasi positif dan juga bisa berkonotasi negatif. Apalagi di era sekarang yang menuju 5.0 gitu, ini kita cenderung diserang dengan perubahan dan inovasi yang bertubi-tubi. Dari yang tadinya kita belanja secara konvensional, secara tradisional, berangkat ke pasar, kita ubah gaya itu dan kita konversi menjadi belanja dengan basis gadget. Itu adalah inovasi, dan itu adalah banyak sekali para cendekiawan, para orang-orang besar yang lahir dari rahim pesantren. Di antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sendiri, dan masih banyak lagi. Maka sekali lagi mari kita simak sama-sama bagaimana pemaparan dari Bapak Materi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil simpulan dan mari kita nanti diskusikan sama-sama. Sebelumnya izinkan saya bacakan dulu CV dari beliau. Beliau adalah Abdurrahman SPDI, tempat tanggal lahir Cirebon 17 Oktober 1989, alamat Pesantren Bina Insan Mulia Jalan Kiai Haji Anas Sirojuddin, RT 29 RW 10 Desa Cisaat, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon 45652. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh itu dimulai dengan pendidikan formal SDN Cisaat 3. Ini 2002 tahun kelulusannya, Pak. Ya, tahun kelulusan 2002. Kemudian dilanjut di MTS Khas Kempek pada lulus pada tahun 2005, kemudian disambung di Man Cirebon 1 2008, kemudian S1 UIN Bandung Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam 2012. Selain itu beliau juga menempuh pendidikan non formal. Beliau belajar di Pesantren Al-Ikhlas Tegal Koneng Cirebon 2002. Kemudian beliau juga belajar di Pesantren Khas Kempek Cirebon. Susah ini di Sunda karena ada ada gitu kan. Kempek. Nah, pengalaman organisasi yang beliau tempuh itu pertama beliau berkiprah di PMII Kabupaten Bandung, Ketua Bidang Kaderisasi dan Intelektual, kemudian Ketua Gerakan Kewirausahaan Nasional Kabupaten Cirebon 2015 sampai sekarang. Beliau juga aktif di ISNU Kabupaten Cirebon 2018 sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan. Beliau juga anggota Dewan Pertimbangan dan Pengawas Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon 2021, Koordinator Hubungan Luar Pesantren dan Studi Tiru Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon dari tahun 2023 sampai sekarang. Wakil Ketua Bendahara Internal RMI PWNU Jawa Barat dari tahun 2021 sampai 2022, dan beliau juga ini adalah
Ketua RMI Ketua RMI PWNU Jawa Barat 2022 sampai sekarang. Itu adalah kiprah beliau di keorganisasian. Mari kita simak sama-sama pemaparan dari beliau seputar orientasi pesantren di era disrupsi ini. Mangga dihaturakan kepada pangarsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan taatimi seluruh masyayikh, seluruh guru kita semua, para kiai, para bunyai, dan seluruh pengurus pondok pesantren Riyadul Hidayah Ciamis, dan seluruh peserta baik dari lembaga maupun Bano yang ada di Kabupaten Ciamis. Kalau waktu duhur itu asa gimana? Di saya saja sekolah jam setengah 12 bubar ya, karena sudah tidak efektif itu. Ini pun saya menyampaikan materi agak deg-degan, kelamaan isi di balero. Saya tikting dan pasti itu nyambung kan. Singkat saja, untuk tawasurnya sudah dilandingkan melalui panitia. Saya ingin merangkum saja biar cepat, tinggal dibaca lalu kita diskusikan. Pada intinya tema reorientasi pesantren itu adalah sebuah terjemahan dari fikih peradaban yang menjadi keresahan kami di RMI PWNU Jawa Barat. Yang konon katanya menurut data Kemenag wilayah dan Kemenag RI, data pesantren se-Jawa Barat itu 16.000, terbanyak seluruh Indonesia, dan yang tercatat di bawah berafiliasi Nahdlatul Ulama itu sekitar 8.000. Melalui validasi kami di tahun 2021 yang masuk ke RMI Jawa Barat yang terdata itu di 4.700. Itu belum divalidasi yang masih aktif atau tidak. Jadi setelah kami melakukan perjalanan panjang bahwa pesantren di Jawa Barat itu adalah pesantren yang luar biasa dengan corak dan warna yang berbeda, namun kehidupannya masih sama, masih menjunjung tinggi cara lama dalam menghadapi perubahan. Padahal seluruh kiai dan para alim ulama memahami bahwa perubahan itu sunatullah, tidak bisa dilawan, itu akan terus terjadi. Namun banyak orang yang selesai, baik lembaga ataupun pemikiran, tapi bukan karena perubahan, tapi melawan perubahan dengan cara lama. Karena perubahan itu terus signifikan, terutama di pesantren dengan dunia global. Tema yang luar biasa, dunia Islam dan realitas geopolitik global kontemporer. Ketika kita berbicara dunia Islam di Indonesia khususnya, pangkal akarnya itu akan berbalik kepada dunia pesantren, karena keilmuan Islam di Indonesia itu bermuara di pondok pesantren. Nahdlatul Ulama, perkumpulan para ulama, bermuaranya tetap akan berada di pesantren. Maka ada satu teori yang mengatakan bahwa para ulama adalah broker culture, penyambung kebudayaan, penyambung peradaban. Kita bisa lihat dari awal pertama Nahdlatul Ulama berdiri sampai negara Indonesia berdiri pun itu adalah karya masyayikh-masyayikh kita, orang-orang yang penuh kealiman, dan itu akar dari Nahdlatul Ulama. Untuk memerdekakan Indonesia sendiri itu Nahdlatul Ulama berperan sangat luar biasa. Maka sangat tepat ketika ulama adalah broker culture, penyambung kebudayaan atau penyambung peradaban. Maka peran ulama yang di dalamnya ada para kiai, para asatid yang hidupnya berkecimpung di dunia pesantren, peradaban kita sebenarnya sudah selesai ya. Peradaban para kiai sudah selesai. Yang belum selesai adalah peradaban generasi kita, peradaban santri kita. Mau seperti apa? Apakah kita memberikan peradaban baru dengan cara kita yang menghadapi peradaban yang sudah lewat? Makanya di situ ada reorientasi, tujuan, dan lain-lain.
itu harus kita pelajari dengan seksama. Apakah pelajaran di pesantren harus menggunakan metode yang seperti kita alami dulu, sedangkan dunianya sudah berubah. Di pesantren para kiai sangat sering, bahkan mungkin tiap angkatan mengajarkan dalam ilmu nahu kepada santrinya bahwa yang mabni dan mu'rob itu banyakkan yang mu'rob, yang mabninya dikit. Tapi pada prakteknya pondok pesantren dan para kiai menerapkannya terbalik. Mabninya yang banyak, mu'robnya yang dikit. Itu menang berubah, kudu kieu. Padahal secara metode bisa dirubah, secara sistem bisa berubah. Ulah aya TV, da baheula ge itu kan bukan mabni, itu mu'rob, sistem pendidikan, pola pengajaran, marketing. Kalau pesantren NU tidak mau berubah secara tujuan, metode dan sebagainya, maka kita akan dilumat oleh peradaban global atau era distraksi yang di dalamnya termasuk ada geopolitik, geoekonomi, dan yang paling parah ada teknologi yang luar biasa di era global dalam dunia sekarang, yaitu teknologi AI, Artificial Intelligence. Ketika teknologi itu, tool itu sudah diakses oleh semua orang, khususnya generasi kita yang terbaru, maka kedudukan pondok pesantren, kedudukan para kiai, kedudukan ilmu itu akan terancam. Nah, bagi yang sudah mengenal teknologi itu tinggal klik deskripsi apapun, selesai. Yang paling terancam sekarang fotografer. Orang bisa merubah dirinya dengan menarik, marketing dirinya dengan menarik cukup dengan AI. Pakai kaos pengen pakai jas, tinggal klik, jadi pakai jas. Studio foto selesai. Kamera yang besar-besar itu selesai dengan HP yang sekarang. Apalagi teknologi AI itu merambah ke dunia pesantren, selesai. Maka dalam bahasannya konon katanya dunia metaverse itu sudah ada, mohon koreksi kalau salah. Yang bahaya ketika dunia metaverse itu sudah ada, di dalamnya sudah berdiri pondok pesantren, maka orang-orang modern akan belajar agama bukan dengan ahlinya, bukan dengan para kiai yang sanadnya jelas. Para kiai NU itu sanadnya jelas, tidak bisa diragukan. Kalau berfatwa itu sekelas wali dan sekelas rasul, karena ilmunya langsung, sanadnya jelas ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika pesantren berdiri di dunia metaverse, yang berfatwanya tidak jelas, bahkan di situ ada namanya orientasi pesantren untuk kader ulama perkotaan. Sudah sejauh mana kita mengkader santri kita untuk menjadi ulama masuk di lini-lini kota? Apakah kita masih berkecimpung dengan mendidik kader kita cukup mengisi masjid-masjid di kampung? Sedangkan perumahan saja sudah direbut oleh orang lain yang sangat keilmuannya tidak jelas, cara mendapatkan keilmuannya tidak jelas. Dengan HP pun sebetulnya fikih peradaban dalam ancaman juga. Orang akan beristinbat hukum apapun cukup dengan tool, apalagi kalau udah mahir AI, selesai kita. Tidak akan ada lagi yang namanya pesantren berdiri kokoh, karena orang sudah belajar tidak perlu guru, selesai semua. Maka jangan heran ketika bapak ibu nasehatin putra putrinya, nasehatin santrinya, mereka punya jawaban sendiri, bahkan jawabannya cenderung radikal karena tidak jelas asbabun nuzul, ngambil hukumnya dan lain-lain. Maka di sini peran pesantren untuk menjaga peradaban. Saya cenderung ingin pesantren itu harus menjaga peradaban. Peradabannya harus tetap, tapi caranya harus berubah. Kalau anak zaman sekarang pakai metode ala kita, sorogan, apalagi tuh ya, semaan dan lain-lain, masuk sih gitu. Tapi akan kita jadikan apa? Apakah kita jadikan hanya menjadi kader pesantren lagi, yang sehingga nanti tiap blok, satu blok ada 10 pesantren, santrina didinya kene ngumpek-ngumpek. Di kota siapa yang ngurusin? Konon katanya orang NU itu 6 juta ya umatnya, apa lebih itu? 60 juta, maaf kurang 60 juta lebih. Tapi warga Nahdien, jamiah kita mengambil hukum sudah tidak lewat para kiai. Karena ribet jenah, bisa rohnya banyak. Klik YouTube selesai.
lihat TikTok selesai, itu harus kita rebut. Terus gimana lawan TikTok? Ya nggak bisa. Kita berikan metode, kita berikan cara agar santri kita berdakwah di dunia mereka. NU tidak berpolitik, tapi politiknya diambil orang lain, habis juga kita. Ya. Jadi gimana? Didik santri kita untuk berpolitik, yang dimana gerakan mereka sesuai fatwa kita, fatwa ke-NU-an, menjadi wasatiyah, tidak menyerang, tidak memukul, tetap menjaga kedamaian. Selama pesantren ini masih kokoh, masih kuat menghadapi perubahan dengan cara-cara yang baru, maka Indonesia akan mengalami yang namanya peradaban yang sama, dalam keadaan baik-baik saja. Karena kalau lihat dari sejarahnya yang Bunyai ceritakan, yang para kiai-kiai yang mengisi di halakoh peradaban, Nahdlatul Ulama, ijtihad masyayikh kita di NU adalah aset dan saham terbesar untuk menjaga perdamaian Indonesia, umumnya perdamaian dunia. Kalau kita tidak jaga itu dan kita tidak wariskan kepada santri kita, karena tidak cukup hanya jadi kiai. Pesantren tujuannya untuk menjadikan santrinya kiai semua, repot. Siapa yang mengawal negara kita? Ceramah kiai kan di masjid ibu-ibu gue yang sudah umurnya 3 sakit gitu kan. Tapi pangsa anak muda pun dan para kiai sepuh ketika ceramah di masjid, apakah ada anak yang di bawah usia 30 tahun? Di mana mereka ngaji nangis kieu? Maka jangan sampai kiai ngaji di sini santri naubuhan di imah dari kieu sadaya. Ya kan, secara ilmu dapat. Masalah keberhaan kiai lebih paham lah. Kiai Bunyai lebih paham. Ketika pelajaran tatap muka dengan daring itu sangat jauh berbeda. Kita rasakan ketika 2019, ketika proses belajar mengajar lewat daring dengan bertemu itu sangat jauh berbeda. Kalau bahasa saya mah pancaran sinar gurunya tidak nyampe, yang nyampenya sinar HP-nya. Ilmu nanti masuk ngucek mata ya. Selesai. Itu yang harus dijaga. Maka pesantren harus merubah tujuan, mengorientasi ulang tujuan kita berada di lembaga yang menurut saya tempat peradaban Islam harus seperti apa, dan metode yang kita akan berikan kepada santri kita yang notabene bukan usia kita harus seperti apa, karena eranya sangat berbeda. Di situ akan menemui namanya geopolitik, ketidakjelasan wilayah. Ningali pertama ya Palestina di Google Map aya ayeuna. Itu kan mereka butuh pemahaman geopolitiknya terus jelas. Geoekonomi, mencari rezeki cukup zaman baheula mah kan ketika jadi santrina lamun teu boga duit cukup baca waqiah, salat duha selesai. Dan dalilnya kita kasih. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Nah, kalau pengen kaya dengan ilmu, tapi ilmu mana diajarkan? Ilmunya mana? Ilmu mengunggul. Bapak Ibu, para kiai selalu mengajarkannya akidah, belajar usahanya itu diajar. Cara membuat startup tidak diajarkan di pesantren. Maka kita yang capek, tetangga yang kaya. Itu terjadi di dunia pesantren sekarang. Santrina banyak, tapi sakit wae nu beunghar tetangga, karena jualan tetangganya. Kita hanya jadi objek. Karena kita sendiri di dalam pesantren tidak memanajemen itu dalam geoekonomi. Ustadzahna aya nama gampang, dahareun kantin, dahareun dapur sudah tidak masuk, klik HP selesai. Maka kita akan terkontaminasi banyak di era distraksi, yang dimana orang akan lebih mudah mendapatkan apapun sesuai keinginannya. Maka disinilah peran kita sebagai penjaga peradaban di pesantren. Kita harus kembali menata ulang bagaimana cara pesantren bersaing, bagaimana cara pesantren merawat peradaban yang sudah ada, bagaimana cara pesantren untuk menjaga Republik Indonesia di dunia yang sangat carut marut dan kacau, baik secara teknologi,
secara ekonomi, secara politik. Maka disitulah hadir Nahdlatul Ulama dengan gagasan halakoh fikih peradaban. Dalam halakoh fikih peradaban, semua pemateri menyampaikan gagasan-gagasan global, menyampaikan wawasan-wawasan global, apa yang harus kita lakukan menjaga peradaban yang sudah luar biasa diberikan oleh para masyayikh dan muassis Nahdlatul Ulama. Itu saja kurang lebih dari saya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Rahman yang telah menyampaikan jawabannya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu partisipan semua yang mau bertanya, silahkan diajukan. Mumpung masih ada waktunya. Silakan Ibu yang pakai kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini entah pertanyaan atau apa, dikhususkan untuk Ibu Nyai. Melihat tadi sedikit dari paparan Ibu Nyai, ada ma'rifatul dzat ataupun identifikasi diri. Kami sebagai fatayat, khususnya fatayat yang berada di Kabupaten Ciamis, mungkin suatu kewajiban untuk kami bisa mengidentifikasi diri kami sendiri sebagai fatayat. Namun ada kalanya ketidakpercayaan diri, apa itu disebut nervous ataupun apa itu, ada kalanya lebih mendominasi dalam kegiatan kami, lebih mendominasi dalam kehidupan kami. Karena kalau dilihat dari ma'rifatul dzat, otomatis kita sebagai fatayat mungkin itu adalah cikal bakal dari ibu nyai ataupun generasi-generasi yang memang harus melanjutkan perjuangan sesepuh kita. Namun ya itu Bu Nyai, ada kalanya kita itu down, blok langsung dihandap posisi teh. Ketika bersinggungan dengan sesuatu hal yang memang kita tidak memahami ataupun bersinggungan dengan sesuatu hal yang memang kita merasa tidak percaya diri. Makanya dari itu, adakah kiat-kiat dari Ibu Nyai? Mungkin ada sedikit melenceng dari tema dalam fikih halakoh fikih peradaban ini. Adakah kiat-kiat dari Ibu Nyai untuk kami perempuan, khususnya fatayat yang berada di Kabupaten Ciamis, untuk bisa berpartisipasi dalam membangun peradaban dunia? Dan apakah kiat-kiatnya menghilangkan ketidakpercayaan diri sehingga kami bisa bersama-sama membersamai ayahanda Nahdlatul Ulama dan ibunda muslimah tercinta untuk terus berjuang berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kiai, insya Allah meskipun kita tidak skors untuk sholat, tapi tidak bertentangan dengan fikih. Karena ini pendapatnya Imam Syafi'i dari Sayyidah Nafisah, cicit Rasulullah itu. Jadi kita kalau berhenti akhirnya kita mendapatkan awal waktu ya. Awal itu sunnah. Tapi walaupun nggak skors kita tetap bisa jamaah. Karena jamaah bisa berdua. Kalau sholat awal waktu itu sunnah, tetapi mencari ilmu itu fardu. Jadi amal kesunahan tidak didahulukan dari kefarduan. Itu menurut Imam Syafi'i. Makanya beliau itu marah kalau ada santrinya belajar tetapi lemes. Ditanya kenapa lemes? Karena puasa Senin Kemis. Gitu. Tadi tentang bagaimana sih biar tidak nervous gitu ya, biar bisa berperan aktif bersama bapak-bapak gitu. Yang pertama ya harus meningkatkan kemampuan.
Memang ini tidak susah, tetapi kalau ada kemauan, tidak ada yang mustahil. Jadi misalnya dalam Bahsul Masail, alhamdulillah tahun baru periode sekarang ini di PBNU lembaga Bahsul Masail ada perempuan. Tetapi Gus Yahya bolak-balik sering mengatakan saya tidak menempatkan perempuan karena kuota. Artinya harus ada perempuan, itu tidak. Tapi harus perempuan yang memang layak gitu. Jadi kalau kita memaksakan diri karena kuota, misalnya saya sebenarnya kan saya tidak ahli dalam politik gitu. Misalnya diskusi politik ya pasti akan terkalahkan gitu, karena kapasitas itu sangat penting, kapabilitas itu sangat penting, dan itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Apalagi sekarang ini medianya sangat banyak. Tadi saya sebenarnya kurang sepakat dengan Kiai Abdurrahman. Jadi justru salah satu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapabilitas kita agar kita meskipun gini, kalau saya lansir misalnya, Bapak Ibu yang nggak bisa keluar negeri itu tetap bisa mengikuti talaki. Sekarang itu semua di online kan. Dan kita waktu itu ada yang menanyakan boleh nggak pengajian secara online. Jadi yang menyambungkan itu bukan pertemuan badaniyah seperti ini, jismiyah. Tetapi guru saya mengatakan yang penting kalau hati kita nyambung, insya Allah sanatnya juga nyambung, barokahnya juga nyambung. Ya kalau nyambungnya ke TikTok lain, mungkin itu dari cahayanya. Intinya adalah di kemampuan meningkatkan diri. Ada pemahaman yang mungkin kurang tepat ya. Saya sepakat dengan Pak Kiai Abdurrahman bahwa pesantren itu harus mencetak kader ulama. Nah tapi sebenarnya makna ulama itu kan jamak dari alim. Alim adalah orang yang memiliki ilmu. Entah kapan ilmu itu dipahami sebagai ilmu agama saja. Padahal ulama kalau di bahasa Arab, orang ahli fisika disebutnya ulama fizia. Orang yang alim dalam fisika itu ulama juga. Sayangnya kita itu ulama hanya orang yang mengerti fikih lagi. Hanya fikih lagi. Kita namanya membatasi pengetahuan kita. Jadi Bapak Ibu jangan salah, saya juga masih kursus bahasa Inggris. Artinya saya ingin kadang alhamdulillah saya sering beberapa kali diminta Gus Yahya mewakili beliau, yang terakhir kan di Azerbaijan. Kan saya modalnya memang bahasa Arab, tapi kalau yang lain pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa komunikasi, jadi saya kursus bahasa Inggris. Artinya jangan membatasi diri pada keilmuan agama satu, apalagi jangan membatasi diri dalam keilmuan fikih itu ibadah saja. Muamalat itu justru yang perkembangannya sangat pesat. Jadi sebenarnya kalau kita menguasai fikih muamalat terutama ya keuangan ya, itu finansial itu, kita kan ada produk-produk halal itu adalah kesempatan yang sangat besar ya. Saya merasa saya spesialisasinya usul fikih. Ingin belajar muamalat itu karena merasa sudah banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi seharusnya orang kalau mengetahui hal-hal seperti itu, muamalah, politik, teknologi. Anak saya juga akhirnya ngambilnya teknologi, tapi memang keilmuan agamanya jangan terbatas juga, jangan ketinggalan nanti anaknya kiai, anaknya bunyai nggak tahu ilmu soroh, nggak tahu ilmu nahwu. Itu kalau itu pengetahuan basic yang nggak boleh ditinggal. Ulama kader NU itu harus, menurut saya itu harga mati, bukan hanya NKRI, tetapi dasar ilmu agama yang menurut mungkin kemewahan bagi orang sebelah ya. Tetapi di NU itu kitab-kitab kecil yang itu membantu sekali saya ya. Misalnya saya dulu menghafalkan Amsilah Tasrifiyah. Ternyata orang Mesir itu heran saya hafal itu. Kok kamu hafal gitu? Ya karena saya belajar itu. Kan mereka pakainya misalnya Sadul Darai gitu atau Sadul Urf itu kan nazom ya.
tetapi tidak diurutkan seperti fa'ala, fa'alu, fa'alat, itu tidak ada. Itu hal-hal yang termasuk yang harus kita lestarikan. Tetapi kita juga di poin keduanya tadi Ketua PCNU sudah menyinggung bahwa wal akhdhu bil jadidil asr itu juga sangat penting. Artinya ilmu-ilmu baru tetap kita pelajari. Kalau sudah merasa terlambat ya paling enggak kita mengetahui gitu. Jangan sangat buta gitu. Terutama ya untuk generasi kita selanjutnya tetap usahakan untuk tetap bisa menguasai yaitu tadi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kan kalau kita hanya mengetahui ilmu dunia, kita seperti buta ya. Tapi hanya mengetahui ilmu akhirat, kita seperti pincang atau kebalik ya. Ilmu dunia tadi sudah disinggung bahwa kita itu tidak bisa bergerak. Kiamat kita masih lama betul, karena hiduplah seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Akhirnya kita terus berusaha. Kita terus melakukan upaya-upaya meningkatkan kemampuan diri kita. Kalau seorang sudah mempunyai kemampuan yang memenuhi ya, yang cukup ya, apalagi kalau misalnya melebihi yang lain, pasti itu kesempatan-kesempatan itu dengan sendirinya hilang. Dan orang yang tidak pede itu awalnya dari kemampuannya yang kurang. Coba kalau kita bicara di depan anak kita, misalnya mau ngajarin cara goreng tempe, masa nggak pede? Padahal kita kan setiap hari goreng tempe. Ini loh caranya begini, kok kamu nggak bisa-bisa? Nah, kita dengan sangat pede, kenapa? Karena kita menguasai hal yang kita ajarkan. Begitu juga kalau kita menguasai teknologi, kita akan mengajarkannya atau misalnya menunjukkannya ya, menunjukkan di depan banyak orang gitu, memamerkan boleh juga. Seandainya hal-hal itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang memang secara kualitas itu bisa diperhitungkan, pasti dengan sendirinya itu ketidakpedean itu insya Allah akan hilang ya Teh ya. Ya itu menurut saya seperti itu, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini, kesempatan yang sangat berharga. Tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nyai, bahwasanya bersyukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Tak ubahnya seperti seorang pencuri yang selamat dari kejaran massa. Tapi bagaimana kita bersyukur menjadi seorang insan yang bisa berperan memberikan manfaat bagi sesamanya. Pesantren adalah salah satu lembaga yang banyak sekali memberikan kontribusi terhadap negeri ini. Dan tentu bagaimana kita bisa memberikan kontribusi, bagaimana pesantren bisa memberikan kontribusi terhadap negeri ini kalau sementara pesantrennya tidak kuat. Jadi pesantren itu harus kuat. Kita sebagai warga Nahdien untuk negeri, NKRI harga mati, maka NU itu harus kuat. Dan di dalam NU itu ada pesantren, maka pesantrennya harus kuat. Bagaimana membangun pesantren supaya menjadi pesantren yang kuat dari segi ekonomi? Bagaimana membangun kemandirian pesantren supaya kita tidak menjadi pesantren yang tertinggal? Nah, mohon kepada Ibu Nyai mungkin ada trik-trik tertentu atau langkah-langkah strategis menuju pesantren mandiri. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwatin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya yang lebih tepat menjawab itu Mas Kiai Abdurrahman. Karena pesantren Bina Insan Mulia
Kebetulan Pak Kiainya juga adik kelas saya. Saya pernah juga main dan diservis habis-habisan. Ya, selalu manggilnya guru kalau ke suami saya. Jadi sebenarnya pesantren saya juga begini. Dulu pesantren yang ada, yang kami sekarang pegang ya, itu kan pesantren amanah mertua. Ya dulu sistemnya tradisional. Jadi kebetulan juga mertua itu aktif di luar. Ya otomatis tidak termanage dengan baik. Apalagi sumber daya alam di Madura itu juga kurang ya, terutama masalah air. Jadi anak saya itu waktu diajak ke puncak lihat air mengalir itu merasa salah. Karena di Madura susah banget air, kok dibuang ini air katanya. Itu air mengalir. Oh gitu, jadi bukan dibuang katanya. Kita memang susah air. Alhamdulillah kami kan belum terlalu lama juga ya pulang dari Kairo, kemudian melihat ya mungkin ini bisa belajar sedikit, walaupun saya belum bisa mengatakan sukses, tapi alhamdulillah ya berkembang, progresnya cukup bagus dalam 3 tahun terakhir ini. Tadi sudah Pak Kiai menyebutkan tentang mubna dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Mabni itu sesuatu yang tetap ya. Ya tadi pakai istilah harga mati. Kalau yang mu'rab itu yang berubah. Kalau dalam pemikirannya yang I'lamul Muwaffiqin siapa? Yang bukan I'lamul Muwaffiqin itu muridnya Ibnu Taimiyah, satu lagi Ar-Ruh, yang punya Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu dibedakan antara yang al-mutaghayyir, as-sawabit dan al-mutaghayyirat. Jadi as-sawabit itu hal-hal yang tetap, istilahnya mabni katanya. Nah yang tetap itu tadi sebenarnya itu hal-hal yang harus menjadi keunggulan santri, itu tidak boleh kemudian pudar. Misalnya dia santri adalah orang yang memiliki akhlak, maka ini ya harga mati juga. Santri misalnya melakukan pembulian, apalagi main fisik. Di pesantren saya alhamdulillah keras sekali kalau ada pembulian. Jadi mudah-mudahan pesantrennya bebas dari pembulian. Ya kalau ada kasus karena langsung ditangani. Nah, santri adalah orang yang berilmu. Nah ini juga tidak boleh hilang. Santri juga orang yang beribadah, rajin beribadah. Ini juga tidak boleh hilang. Jadi amalia-amalia itu harus lestarikan. Kok tiba-tiba anak kita tidak tahu Al-Barzanji, Ad-Diba sama sekali nggak tahu. Ya itu menurut saya kemunduran. Karena meskipun bagi orang lain, bagi sebelah itu adalah hal-hal yang bukan nggak penting gitu, dianggapnya bukan sesuatu yang urgen, tetapi di dalam NU itu adalah, saya melihatnya adalah budaya yang harus dilestarikan. Nah, apa saja yang mutaghayyirat atau yang mu'rab tadi? Pertama manajemen. Kita harus mengakui bahwa memang di pesantren NU itu kebanyakan pesantren milik pribadi. Maka ini bergantung sekali dengan manajemen Pak Kiai. Ketika Pak Kiai poligami misalnya kan, poligami lagi. Makanya di Gontor itu mengharamkan, guru dan keluarga besar itu mengharamkan Pak poligami. Khusus untuk kader Gontor itu. Karena mereka bilang saya sudah diwakafkan untuk pondok dan santri, tidak merubah. Untuk yang lain kan boleh begitu. Manajemennya itu ada yang kiainya kemudian berpolitik,
berpolitik memang boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana dia bisa membedakan posisinya sebagai kiai ya di pesantren yang biasanya kan kemudian mengarahkan santrinya, kemudian ini menurut saya juga tidak baik. Ada lagi kiainya misalnya ya tadi misalnya nggak mood saja, misalnya itu pasti. Nah, manajemen seperti ini perlu diperbaiki. Jadi kami mulai dari memperbaiki kepengurusan waktu itu. Ya tentu saja memang suami saya, tapi saya dipasrahi juga sebagai pengasuh pesantren tahfidz. Saya sebelum ini juga saya belajar gitu. Nah termasuk waktu ke pesantren Bina Insan Mulia itu juga saya dalam rangka survei waktu itu kami belum mulai merintis dengan ini, tapi alhamdulillah sekarang santrinya terus bertambah dan kami kan harus membatasi itu karena air itu masih terbatas. Jadi tahun pertama itu kami hanya menerima 30 orang. Ini baru tahun ketiga, tapi maunya saya 50 saja dulu, tapi benar-benar. Jadi kami di pesantren mulai dari usia SD, jadi ada yang dari umur 6 tahun. Usia SD, usia SMP, dan usia SMA. Alhamdulillah berkembang terus dan misalnya kuotanya 70 ya selalu melebihi dari itu karena memang ya kita belum banyak, tapi saya cuma mengatakan bahwa kami pesantren sama dengan Pak Kiai Afif, pesantren yang masih terus belajar. Saya kira kalau pesantren terus belajar, belajarnya jangan di tempat ya, artinya dengan melihat bagaimana apalagi yang harus diperbaiki, misalnya apalagi misalnya kurikulum sekarang itu banyak sekali ya. Bagaimana cara cepat mempelajari kitab kuning misalnya. Walaupun kadang-kadang ada yang melupakan hal-hal yang menurut saya itu seharusnya tidak, tapi intinya itu langkah awal untuk sebagai orang yang mengetahui ilmu kitab kuning itu memang cukup, tapi memang jika hanya mengikuti kurikulum tersebut maka keilmuannya kurang mendalam. Bagaimana cara cepat mempelajari alfiyah gitu. Ada di Jawa Timur Al-Miftah, ada Amsilati. Tapi sebenarnya belajar jurmiyah saja kalau gurunya itu juga memiliki metode yang praktis disertai dengan contoh-contoh yang mengasah santri itu untuk bisa bahasa Arab itu juga sebenarnya cukup. Jurmiyah itu menurut saya sudah bagus sekali, asal itu dipahami, diajarkan dengan cara yang baik. Sampai hatam itu orang santri itu yang menguasai al-jurmiyah saja, al-ajurumiyah, amsilah tasrifiyah itu sudah cukup. Tetapi apalagi kalau diperdalam terus itu keilmuannya akan sangat cukup. Apalagi kalau misalnya belajar di kemudian misalnya kuliah, masnya di Azhar juga kan ya, misalnya seperti itu, dan di sana juga rajin talaki, rajin kuliah, insya Allah juga bisa menjadi harapan besar gitu. Saya pesannya cuman ya memang kita harus terus bergerak, terus berubah ya. Bukan perubahan, terus berubah gitu, aktif, kalimat aktif, terus berubah, berubah ke arah yang lebih baik ya, terutama bukan berubah asal berubah, saya mau ganti model, tapi berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih, itu saja dari saya Bu. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Alhamdulillah kajian hari ini halaqah peradaban kita mudah-mudahan bisa memberikan satu percikan pemikiran untuk kita bagaimana kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan tentu muara perubahan kita adalah ke pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren sebagai sumber peradaban ini bisa diperbaiki mulai dari tujuannya pondok pesantren itu, visinya, kemudian perubahan mungkin dari kurikulum, dan juga sistem yang diterapkan juga harus berbasis kepada kepentingan geopolitik begitu, supaya kita bisa menghadirkan pondok-pondok pesantren yang memberikan kemaslahatan ammah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber, jazakallah khairan katsira, dan
Kami berdua selaku narasumber, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua moderator yang telah memandu acara di sesi kedua mengenai halaqah fikih peradaban. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara halaqah ini, terlebih dahulu ada penyerahan sertifikat dari panitia penyelenggara kepada narasumber dan penyerahan sertifikat dari panitia kepada peserta halaqah. Yang pertama, penyerahan piagam penghargaan dari panitia kepada narasumber yang akan diserahkan oleh yang terhormat Ki Haji Apip Ismail Sulaiman.